Rahasia bikin ketan serundeng yang enak dan tidak mudah basi. Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Mama Baim. Di video kali ini aku mau bikin ketan serundeng yang rasanya gurih, manis, dan enak. Dan serundengnya ini bisa awet sampai 1 bulan di suhu ruang loh, asal disimpan di wadah tertutup ya. Selain dijadikan teman ngopi, ketan serundeng ini cocok juga dijadikan ide jualan. Sebelum lanjut ke resepnya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahan memasak ketan dan juga kelapa serundengnya, ini udah aku tulis lengkap di video ya, jadi teman-teman bisa screenshot aja. Sekarang langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama ini aku mau bikin kelapa serundengnya dulu. Untuk bumbu kelapa serundengnya ini aku pakai 4 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, dan juga 6 siung bawang merah, 1 ruas kencur, dan 1 ruas kunyit. Tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian semua bahan ini mau aku blender sampai halus. Nah, setelah semua bumbunya halus, langsung aja tuang semua bumbunya ke dalam wajan anti lengket seperti ini. Masak dengan api kecil sampai bumbunya matang ya. Setelah aroma bumbunya wangi, selanjutnya ini mau aku seasoning. Masukkan 2 sendok makan gula merah, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh micin, dan 1 sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah, setelah bumbunya matang dan tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 250 gram kelapa parut. Untuk kelapa parutnya, pilih yang gak terlalu tua ya, dan usahakan kelapanya itu dikupas dulu, jadi kelihatan bersih dan gak ada item-itemnya. Aduk sampai bumbu dan kelapanya tercampur rata. Nah, tips supaya kelapa serundengnya ini awet dan gak mudah basi. Untuk memasak kelapa serundeng ini harus benar-benar sampai kering, jadi gunakan api kecil aja ya biar gak cepet gosong. Nah, sambil menunggu kelapa serundengnya matang dan kering, ini aku mau masak dulu ketannya. Untuk beras ketannya ini sebelumnya udah aku rendam dulu selama 3 jam. Setelah dibilas dan dicuci bersih, langsung aja kita kukus. Untuk panci pengukusnya ini sebelumnya juga udah aku panaskan terlebih dahulu. Kukus selama 20 menit dengan api besar. Nah, sambil menunggu ketannya dikukus, di kompor sebelahnya ini aku mau rebus 250 gram santan kental. Kemudian ini aku tambahkan setengah sendok teh garam. Biar aroma ketannya wangi, ini aku tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Masak santan sampai matang, tapi jangan sampai santannya pecah ya. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, pindahkan ketan yang udah dikukus ke dalam wadah. Untuk ketannya ini belum matang ya teman-teman, jadi masih setengah matang. Lanjut ini mau aku aron pakai santan yang udah dimasak tadi. Tuang sedikit demi sedikit santan kental yang udah dimasak ke dalam ketan. Aduk-aduk sampai ketan dan santannya tercampur rata. Nah, setelah ketan dan santannya tercampur rata seperti ini, lanjut ini mau aku kukus kembali. Untuk panci pengukusnya ini tadi udah aku panaskan dulu. Kukus kembali ketan selama 15 menit sampai ketannya matang. Nah, setelah dikukus kembali selama 15 menit, ini ketannya udah matang. Dan kalau ketannya udah nggak terlalu panas, ini mau aku cetak ke dalam cetakan kue bentuk bunga seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai cetakan mangkuk juga boleh ya. Atau kalau nggak mau pakai cetakan juga bisa, tinggal dikepal-kepal aja ketannya. Nah, supaya ketannya padat, ini aku tekan-tekan ke dalam cetakan seperti ini. Untuk cetakannya ini nggak perlu diolesin minyak atau apapun, karena ini tuh nggak lengket. Jadi tetap gampang keluarin ketannya dari cetakan. Tekan-tekan sedikit bagian pinggiran cetakan seperti ini. Nah, ini hasilnya cantik banget kan ketannya. Selanjutnya balurkan ketan yang udah dicetak tadi ke dalam kelapa serundengnya. Balurkan kelapa serundeng ke seluruh permukaan ketannya. Nah, seperti ini aja udah cukup. Selanjutnya letakkan kembali ke dalam piring saji. Ulangi proses pembaluran ketan ke dalam serundeng dengan cara yang sama ya. Nah, ini ketan serundengnya udah jadi. Kalau teman-teman gak mau dibalurkan ke seluruh permukaannya, untuk kelapa serundengnya bisa juga ditaburkan di bagian atasnya aja seperti ini. Atau kalau mau dijadikan ide jualan, untuk kelapa serundengnya bisa juga dipisahkan ke dalam wadah kecil supaya lebih awet dan gak cepat basi. Nah, ini dia hasilnya, ketan serundeng ala Mama Baim udah jadi. Selain dijadikan teman ngopi, ketan serundeng ini cocok juga dijadikan ide jualan loh. Rasanya enak dan cara bikinnya juga mudah.
Untuk harga jual per 1 mika ketan serundeng ini aku jual dengan harga Rp5.000 atau teman-teman bisa sesuaikan aja harga jualnya dengan harga modal masing-masing ya. Nah ini aku mau cobain dulu ketan serundengnya. Asli ini tuh enak banget. Tekstur ketan yang kenyal dipadukan dengan serundeng yang manis dan gurih. Cocok banget dijual di pagi hari sebagai menu sarapan. Semoga resep ini bermanfaat dan jangan lupa recook ya.